Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau sharing terkait call for paper di jurnal. Karena kebanyakan informasi itu lebih kepada call for paper di conference atau internal conference, atau biasanya kita sering juga dapat email itu ya, bahkan seperti spam gitu untuk call for papers di international conference atau national conference gitu. Nah, kali ini kita mau sharing bagaimana sih cara menemukan informasi call for papers di level jurnal gitu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas dua publisher besar dulu. Pertama Emerald, kemudian Taylor and Francis. Nah, dua ini kita akan sharing bagaimana sih cara mendapatkan informasi call for paper atau langsung mentelusuri ke website mereka gitu. Pertama, kita akan sharing terkait bagaimana menemukan call for paper di langsung ke publishernya gitu. Jadi lewat publisher yang di dalamnya terdapat banyak jurnal. Yang kedua, kita akan sharing bagaimana menemukan call for paper berdasarkan field atau bidang atau topik kita gitu. Yang ketiga, kemudian kita akan sharing juga terkait bagaimana menemukan call for paper langsung ke jurnal itu gitu, ke spesifik gitu. Langsung kita searching nama jurnalnya, dan kemudian kita browsing, searching di dalam website jurnal tersebut. Dan yang keempat, biasanya juga kita akan mendapati informasi-informasi call for paper via email. Biasanya kita akan subscribe dulu atau langganan di jurnal tersebut, gratis kok sebenarnya gitu. Kita tinggal mendaftarkan email kita di jurnal tersebut gitu. Nah, mungkin itu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung mulai ya. Kita mulai dari yang publisher pertama tadi yang saya sebutkan, ya, publisher Emerald. Nah, teman-teman tinggal masuk ke Google. Ini saya sudah di Google gitu ya. Ketikkan aja seperti ini, misalkan Emerald call for papers. Nah, ini teman-teman. Nah, dia akan muncul gitu, bahkan di posisi paling atas. Teman-teman tinggal klik kanan, kemudian open, atau langsung klik juga nggak ada masalah. Dan dia akan masuk ke website utama Emerald. Nah, website utama Emerald ini ada banyak informasi call for paper teman-teman, dan ini sangat bervariatif gitu, belum dikategorikan. Di sini ada filter by kategori gitu. Nah, teman-teman tinggal baca informasinya, judulnya di sini ada, topiknya di sini ada gitu ya. Sangat bahkan sangat mudah didapati teman-teman. Nah, misalkan di topik pertama ini saya klik aja gitu teman-teman. Nah, di sini misalkan informasinya di jurnal International Journal Operation and Production Management. Nah, ini terkait resilient in today complex supply chain. Pokoknya terkait topik supply chain di masa ini sepertinya di masa krisis, misalkan seperti COVID, untuk supply chain lebih resilient seperti itu. Nah, ini di sini juga ada informasi terkait submission open, kapan submission ini udah bisa dilakukan, akan dibuka di sistem di jurnalnya gitu ya teman-teman. Kemudian deadline-nya kapan sudah ada di sini teman-teman. Dan biasanya juga ada informasi kapan direncanakan akan terbit gitu teman-teman. Beberapa jurnal akan melampirkan itu, tapi juga beberapa tidak gitu teman-teman. Nah, yang jelas dia akan menginformasikan tanggal buka jurnal, tanggal buka untuk mulai bisa disubmit gitu, dan kita sudah bisa mempersiapkan paper kita gitu. Nah, selain informasi waktu submission dan deadline, di sini ada informasi yang sangat juga penting sebenarnya untuk dibaca sebelum submit. Biasanya guest editor atau editor tamu gitu ya, atau chief and editor menggambarkan topik ini seperti apa gitu. Nah, teman-teman bisa membaca informasinya, misalkan di background ini, kemudian cakupan topiknya seperti sejauh mana, potensial topiknya di sini apa nih, misalkan ada potensial topik gitu ya. Kemudian juga guest editor perlu teman-teman pelajari gitu bidangnya gitu. Bahkan kalau perlu, selain mensitasi paper-paper, ini tips sebenarnya, selain mensitasi paper-paper yang ada di referensi ini, teman-teman juga sangat saya anjurkan untuk mensitasi paper
dari guest editor ini teman-teman, tapi yang berhubungan ya, jangan yang tidak ada hubungan sama sekali terus disitasi gitu. Dan nanti kalau ketahuan sama guest editor juga sangat tidak bagus gitu. Kelihatannya kita tidak expertise di bidang itu, dan kita terlalu terlihat dalam tanda kutip menjilat gitu, hanya pengen melihat bahwa paper di editor disitasi. Itu bahkan sangat aneh gitu malahan. Jadi secara umum seperti itu teman-teman. Nah, di call for paper ini teman-teman, di scroll aja ke bawah, ini akan banyak informasi teman-teman. Di sini aja sampai 9 pages, dan ini rasanya akan lebih banyak lagi karena semua jurnal di bawah publishernya Emerald atau di bawah publishingnya Emerald itu ada di sini teman-teman. Jadi call for paper di semua jurnal informasinya ada di sini, di semua jurnal di bawah Emerald ya. Bukan di bawah publisher yang kayak seperti Elsevier atau publisher lain gitu. Ini khusus yang di bawah Emerald teman-teman. Nah itu cara yang pertama teman-teman. Kemudian cara kedua, ini cara kedua untuk kita mencari call for paper berdasarkan field kita atau berdasarkan bidang kita gitu, atau berdasarkan kategori. Nah, di sini disebutkan ada Emerald menyebutnya filter by kategori. Jadi kita mengkategorikan. Misalkan teman-teman mau call for paper di bidang apa gitu, di topik apa, di expertise-nya apa gitu, di bidang risetnya apa, seperti itu gitu teman. Nah, misalkan di sini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 kategori. Jadi Emerald mengkategorikan sebanyak 13 bidang di dalam call for paper ini gitu, di jurnal-jurnal yang berada di bawah Emerald gitu. Publishernya di Emerald. Nah, misalkan saya contohkan 2 lah di sini. Misalkan information and management, knowledge management, ini kebetulan bidang saya. Ini kita tinggal klik teman-teman, tinggal klik. Jadi ketika kita klik akan muncul informasi call for paper di semua jurnal yang field utamanya itu adalah information and knowledge management. Jadi jurnal-jurnal yang kategorinya adalah information and knowledge management itu akan ke filter gitu teman-teman. Jadi call for papernya tidak lagi umum, tapi langsung ke spesifik di bidang information and knowledge management. Ini bukan jurnal information and knowledge management ya, tetapi bidang yang call for paper information and knowledge management akan terfilter gitu teman-teman. Nah, ini kita lagi proses information and knowledge management. Nah, ini kita sudah selesai. Ini ada beberapa call for paper yang kategorinya itu information and knowledge management. Nah, akan sangat banyak, masih banyak informasi juga, tapi tidak sebanyak tadi gitu. Dan ini sangat lebih spesifik ke bidang tadi. Misalkan saya cari sini yang mana? Oh, inilah misalkan. Ini salah satu dan nama jurnalnya ada di bagian bawah ini teman-teman. Ini nama jurnalnya nih. Ini call for paper topiknya data driven analytics in the development of a smart city. Ini jurnalnya industrial management and data system. Nah, ini nama jurnalnya. Ini juga ini topiknya, judul call for papernya, kemudian ini jurnalnya. Gitu juga seterusnya. Nah, ini kita buka, ini yang pertama tadi, ini kita buka salah satu topik di Journal of Enterprise Information Management, Reimagining Post-Pandemic Enterprise Information Management and Achieving Sustainable Development Goals. Nah, ini salah satu topik yang lagi call for paper di jurnal, nih jurnalnya, Journal of Enterprise Information Management. Seperti yang saya sampaikan tadi, di setiap call for paper pasti ada introduction, atau ada background, atau ada call for paper ini luarannya seperti apa. Nah, ini sepertinya ada hubungan dengan COVID gitu teman-teman. Nah, ini jadi call for paper terkait COVID, Enterprise Information Management di masa COVID, mungkin seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian di sini juga ada aims-nya apa, purpose-nya apa, kemudian outcome yang diharapkan dari kalau kita lagi mau bikin paper terkait ini seperti apa gitu. Nah, ini cukup. Nah, ini yang lebih detail, yang seperti saya bilang di awal tadi, timelinenya sangat detail di sini. Udah dibuka, akan dibuka 30 November
oh ini yang lama nih kayak 30 November 2020 dan akan ditutup, udah ditutup kemarin Juni tanggal 30 2021. Dan dia juga informasikan final decision-nya 30 September mendatang 2021 dan akan dipublikasi awal 2022. Nah ini sangat detail informasinya. Berarti dia sudah mengagendakan kapan akan terbit gitu. Nah ini beberapa kelebihan dari call for paper dibanding regular issue. Salah satunya adalah dia sudah menginformasikan kapan akan diterbitkan, kemudian kita juga sudah akan tahu kapan kita akan menerima keputusan akan paper kita yang kita kirim atau kita submit. Nah beda sama regular issue. Kalau regular issue itu kita tidak tahu dalam artian sangat tergantung oleh reviewer. Bisa saja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau setahun gitu ya baru dapat respon gitu dari reviewer. Nah sementara kalau call for paper mau nggak mau reviewer sudah punya timeline juga dan editor sudah akan memantau itu karena mereka sudah punya timeline khusus spesifik seperti ini teman-teman. Nah ini ScholarOne Open for Submission. ScholarOne kita sudah sharing sebelumnya, ini adalah sebuah sistem untuk submit. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih detail tinggal nanti di-share aja di YouTube ini atau nanti kita lampirkan linknya terkait bagaimana submit melalui ScholarOne gitu teman-teman. Nah di sini juga ada informasi terkait editornya, kemudian referensi-referensi yang perlu dibaca untuk ketika kita nulis paper nanti untuk disubmit call for paper ini sangat penting teman-teman, karena editor akan mengevaluasi juga, itu juga menjadi indikasi terkait apakah paper yang kita submit untuk ke special issue atau call for paper ini itu tepat gitu atau itu masih dalam ranah mereka gitu. Oke, ini itu contoh pertama teman-teman yang ketika kita sharing berdasarkan kategori atau field atau bidang atau spesifik lah gitu, lebih spesifik ketimbang cara pertama tadi. Kemudian misalkan ini contoh kedua, di cara kedua ini saya klik misalkan terkait engineering misalkan di sini teman-teman. Nah di engineering ini juga dia akan mengkategorikan call for paper di semua jurnal di bawah Emerald yang itu dalam kategori engineering. Ini misalkan di jurnal Industrial Robot itu lagi ada call for paper terkait industri 4.0 gitu ya. Kemudian juga ada terkait masa turbulen, kemudian AI, artificial intelligence, kemudian nah ini nama jurnal teman-teman disebutkan tadi. Nah itu cara kedua teman-teman. Kemudian kita masuk ke mungkin di situ dulu terus sampai cara kedua. Kita pindah sekarang ke call for paper di publisher lain. Nah ini sudah tadi di Emerald, sekarang kita masuk ke Tyler and Friends, salah satu publisher besar lainnya gitu. Tyler and Francis call for paper teman-teman. Nah teman-teman ini juga big publisher ya di dunia. Kemudian teman-teman tinggal klik, tinggal submit, tinggal masuk ke websitenya. Ini website kita kembali ke cara pertama tetapi di publisher yang berbeda, tadi di Emerald, sekarang ke Tyler and Francis. Nah ini Tyler and Francis ini sedikit beda kebanding call for paper di Emerald. Tadi bedanya adalah dia langsung mengkategorikan. Jadi call for paper langsung dikategorikan, jadi select a category to filter your result. Jadi di sini sudah kategorikan, kita tinggal centang gitu, tinggal klik misalkan engineering and technology, bisa satu bisa banyak tergantung misalkan social science gitu ya, information science gitu ya, sport and leisure, kemudian tourism hospitality misalkan tinggal di load teman-teman. Nah ini di Tyler and Francis cara pertama gitu teman, cara kedua karena dia langsung mengkategorikan. Nah dia akan muncul call for paper yang kategorinya atau topik bidangnya sudah kita filter tadi. Ini satu engineering, information science, ada 5 berarti ya, sport, social science, tourism. Dan dia akan menfilter semua call for paper terkait yang kita centang di atas ini teman-teman. Jadi langsung ke bawah aja. Misalkan
Saya klik di sini. Saya klik di sini. Oke, yang pertamanya aja. Saya tidak begitu familiar dengan jurnal ya, tapi ini untuk simulasi aja. Ini kita klik, kemudian, nah di sini teman-teman ada informasi langsung manuskrip deadline. Jadi ini deadline untuk submit itu adalah 31 Desember 2021 tahun ini. Ini untuk spesial ya, sama sih, dia kadang spesial isu, kadang dia menyebut call for paper, tapi sama intinya gitu kurang lebih. Nah, di sini teman-teman ada juga background, kemudian ada juga submission timeline date gitu ya, kemudian deadline-nya kapan, kemudian first review decision-nya kapan, revision deadline-nya kapan, final manuscript decision-nya kapan, kemudian direncanakan publish kapan gitu. Nah, ini juga lengkap teman-teman. Jadi kita sudah tahu gitu kapan, kalau kita memang jalannya mulus gitu ya, maksudnya kita menerima major revision, minor revision, kemudian kita dapat accepted gitu ya, dan akan diterbitkan di Agustus 2022 gitu. Dan itu tadi beda sama regular sih, kita nggak tahu sampai kapan reviewer akan menahan, bisa jadi lebih lama, kemudian bisa jadi juga lebih cepat gitu teman-teman. Tapi yang kelebihan di call for paper ini dia sudah punya timeline kerja gitu, jadi kita sudah tahu. Nah, kemudian ini di call for paper-nya Taylor and Francis. Nah, sekarang kita masuk ke cara ketiga. Tadi cara pertama kan berdasarkan publisher di yang umum tadi, kita langsung masuk ke websitenya dan akan langsung muncul list semua call for paper di jurnal, di semua jurnal di bawah publisher itu. Publishernya ini di Emerald dan tadi itu di Taylor and Francis. Dan sekarang kita mau pakai cara ketiga teman-teman. Cara ketiga itu kita langsung masuk ke jurnalnya teman-teman. Nah, kita sudah sharing sebelumnya bagaimana cara menemukan jurnal kredibel yang di luar, yang terhindar dari predator, jurnal-jurnal yang mencurigakan, jurnal-jurnal yang akan merusak reputasi publikasi kita dalam jangka yang panjang kalau kita publish di sana gitu teman-teman. Nanti ya teman-teman bisa cari di videonya, di link di YouTube ini. Kemudian kita pakai cara ketiga, bagaimana cara menemukan di jurnal ini call for paper lewat langsung jurnal. Misalkan saya ketikkan aja jurnalnya, misalkan information system research, misalkan satu nomor jurnal. Nah, kita mau cari call for paper atau special issue. Dia kadang menyebutnya call for paper atau juga special issue. Jangan bingung sebenarnya, karena sama saja sebenarnya. Misalkan kita klik websitenya, dan bahkan ketika di Google udah muncul itu tab untuk call for paper. Teman-teman bisa klik di sini atau masuk dulu ke websitenya, sama aja. Ini saya coba masuk ke websitenya biar nggak bingung gitu ya. Nah, sekarang kita cari call for paper-nya teman-teman. Misalkan kita masuk ke jurnal home dulu. Apakah dia punya call for paper? Karena call for paper itu tidak selamanya ada gitu teman-teman. Nggak setiap waktu ada. Nah, ini mereka punya call for paper. Announcement, call for paper. Special issue of information market design and analytics. Nah, jadi topiknya itu, jadi teman-teman masuk ke home-nya gitu, teman-teman masuk ke home jurnal itu teman-teman, jurnal home ini, dan biasanya akan diletakkan di bagian paling utama gitu kalau ada call for paper atau special issue yang lagi, maksudnya call for paper ini adalah jurnal itu lagi ngebahas suatu topik, misalkan lagi hot atau lagi pengen menggiring suatu isu, pengen diangkat atau pengen dikembangkan lebih jauh seperti itu teman. Nah, itu yang dimaksud dengan call for paper atau special issue. Nah, misalkan ini special issue terkait market design and analytics. Ini tinggal diklik teman-teman di linknya gitu, karena akan ada link, tinggal didekatkan kursornya. Kemudian, nah ini call for paper ya teman-teman. Ini tapi ini udah yang lama seperti. Kemudian misalkan saya cari ke jurnal yang lain gitu teman-teman, Journal of Knowledge Management. Journal of Knowledge Management teman-teman. Kita cari juga call for paper-nya apakah ada di jurnal ini gitu teman.
Mana tahu cara ketiga ini teman-teman sudah punya target jurnal gitu. Saya maunya submit ke jurnal ini, entah gimana caranya. Saya nggak mau ke jurnal lain. Saya cuma mau ke jurnal ini. Dan teman-teman caranya berarti harus langsung ke jurnal gitu, bukan ke websitenya, ke yang bagian umum tadi kayak Emerald, kayak si Taylor and Francis gitu. Jadi langsung ke nama jurnal tersebut teman-teman. Nah ini saya ke nama jurnal ini. Kemudian apakah ada call for paper-nya? Journal of Knowledge Management. Coba kita masuk ke home-nya about the journal. Nah ini ada call for paper teman-teman nih. Jadi masuk ke website utamanya jurnal itu gitu ya. Ini kan di bawah Emerald, salah satu jurnal di bawah publishernya Emerald. Nah ini tinggal diklik kanan teman-teman, dan akan ada informasi. Nah ini dia terkait special issue, akan dibuka 2021 Oktober teman-teman, berarti 2 bulan lagi. Nah ini topiknya gitu, terkait inilah topiknya, pokoknya seperti itu. Kemudian special issue ini ingin mengembangkan isu apa ke depan gitu, backgroundnya apa, di sini ada latar belakang. Kemudian trik lainnya teman-teman, saya sambil sharing, teman-teman bisa mengambil triknya itu adalah misalkan dari paragraf ini sebenarnya si editor pengen luaran paper seperti apa gitu, paragraf ini seperti apa. Nah itu dikombinasikan nanti ketika teman-teman menulis intro atau introduction gitu ya, atau di bagian lain, di section lain gitu teman-teman. Kemudian nah timetable-nya ada juga. Nah kadang dia sebut timetable atau deadline for submission, nah seperti itulah intinya terkait kapan paper itu dibuka untuk disubmit, kapan sistemnya dibuka untuk disubmit, kemudian kapan deadline-nya, kemudian target untuk rencana publish-nya kapan, yang disebutkan juga publication target start of 2023 gitu ya. Nah ini akan dipublish di 2023, berarti prosesnya cukup panjang gitu ya, selama setahun mungkin untuk selama submit, revisi dan lain-lain, karena ini nomor 1 jurnal di bidang knowledge management, top 1. Kemudian ini referensinya perlu dibaca. Referensi ini penting teman-teman, karena editor akan melihat kualitas paper kita dari referensi yang kita gunakan juga. Kalau referensinya abal-abal berarti kita tidak expertise di bidang kita, karena kita tidak tahu jurnal-jurnal yang di area kita, seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu teman-teman cara cara ketiga. Nah cara keempat teman-teman bisa berlangganan masuk ke jurnal itu teman-teman, tinggal mendaftarkan subscribe aja gitu, dan biasanya akan auto subscribe ketika kita membuka jurnal itu teman-teman, dan akan masuk ke email kita gitu. Dan itu biasanya masuk ke spam folder di awal-awal. Jadi teman-teman tinggal diseleksi aja, diatur bahwa ini bukan email junk atau email yang spam. Jadi tinggal masuk dikategorikan ke inbox, jadi email aman gitu. Kalau mau mendapati informasi tersebut, nanti kalau seandainya tidak relevan tinggal di unsubscribe. Kemudian ini contohnya, misalkan ini kan special issue atau call for paper submission di Journal of Operation Management. Ini topiknya terkait COVID global supply chain di Journal Operation Management. Nah, teman-teman tinggal nanti akan dikirim ke email otomatis gitu ya, dan kita tinggal klik link yang dikirimnya gitu. Nah ini Journal of Operation Management, karena saya sudah langganan gitu, atau saya pernah mengunjungi website ini gitu, dan langsung otomatis dikirim informasi terkait special issue. Special issue ini sama dengan call for paper intinya teman-teman. Nah seperti itu. Atau mungkin teman-teman itu 4 cara yang kita bisa sharing, atau nanti kalau teman-teman punya cara lain boleh sharing-sharing, dan kita juga senang kalau ada informasi terkait itu gitu. Oke, terakhir mungkin saya akan menambahkan sebenarnya plus minus terkait call for paper ini apa aja seperti itu. Ini saya seperti tadi saya sudah sampaikan sebenarnya, tapi saya akan summarize lagi. Pertama, secara timeline plus minus call for paper dibanding regular issue itu maksudnya kita submit ke jurnal itu secara umum aja teman-teman, kita masuk ke jurnal kemudian kita submit lewat submission sistemnya gitu, nggak ada special issue, nggak ada call for paper, tapi regular gitu. Biasanya regular itu
pertama secara waktu call for paper ini kita sudah tahu pasti kapan submissionnya dibuka, kemudian kita bisa mempersiapkan kapan submission itu ditutup, kemudian kapan kita menerima revisi, kemudian kapan kita paper kita itu kalau udah accepted dipublish, diterbitkan, seperti itu teman-teman. Nah kalau di regular issue itu nggak ada seperti itu teman-teman. Nah kita ngikutin prosedur reguler lah dalam keadaan ketidakpastian kapan kita akan menerima revisi, kemudian kapan kita paper kita diterbitkan, seperti itu, berapa kali masa revisinya, dan kita tidak tahu semua itu teman-teman. Nah itu, tapi kadang juga mungkin kalau tergantung lagi, sangat relatif sebenarnya, tergantung lagi. Kalau kualitas paper kita memang bagus, bisa jadi di regular issue bisa jadi lebih cepat sebenarnya. Intinya adalah kita hanya mengetahui timeline di masa kerja kita gitu, tapi bukan berarti di kualitas di call for paper juga secara waktu mungkin cepat, tapi bukan berarti buruk, begitu juga sebaliknya teman. Dan yang kedua teman-teman, secara topik kita sudah itu sangat kekinian. Misalkan call for paper itu akan membahas isu atau topik itu yang dia sudah prediksi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun ke depan, itu masih hot seperti itu teman-teman. Dan kita bisa mempersiapkan topik itu dari lebih awal ketika kita tahu timeline kerjanya, timeline waktunya tadi teman-teman. Nah, dan walaupun misalkan katakanlah tidak diterima di jurnal tersebut yang lagi kita targetkan, dan itu karena topik itu diprediksi dalam jangka panjang, itu masih bisa dipakai sebenarnya. Jadi kita bisa mengembangkan lagi dalam konteks di jurnal-jurnal lain, atau masih di jurnal tersebut biasanya mungkin akan ada call for paper lagi terkait topik itu kalau mereka masih kekurangan paper, atau bisa disubmit ke regular issue teman-teman. Yang ketiga teman-teman, misalkan apalagi ya terkait call for paper ini kelebihannya triknya ya, kita bisa mensitasi referensi-referensi yang ada di call for paper itu teman-teman, dan itu salah satu trik sebenarnya. Guest editornya juga kita harus tahu teman-teman, jadi kita juga bisa bidang guest editor itu apa gitu, editor itu bidangnya apa gitu, jadi kita bisa mensitasi paper-papernya, kemudian juga kita bisa membahas topiknya bahkan gitu loh, jadi sangat spesifik gitu. Oke, mungkin itu dulu terkait sharing kita teman-teman. Jadi yang perlu dicatat adalah bukan berarti call for paper lebih mudah atau bukan berarti untuk diterima, begitu juga sebaliknya. Ya semua tergantung, kembali lagi relatif, dan tergantung kualitas manuskrip atau paper kita, cara kita menulis, isi, konten, dan kontribusi praktikal, manajerial, seperti itu teman-teman. Oke, sekian. Kalau ada yang salah boleh juga dikritisi, dikasih masukan, kita terbuka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.